Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Semoga hari ini semua penonton Natasha Kitchen diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Di video kali ini, saya mau buat donat bomboloni yang super empuk, super lembut, mulus, tidak keriput, dan flanya sangat lembut. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 250 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru atau setara dengan 25 sendok makan. Kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk denkau. Lalu tambahkan 30 gram gula pasir atau setara dengan 2 sendok makan. 1 sendok teh ragi instan. Selanjutnya aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan 2 kuning telur. Setelah itu masukkan 130 ml susu cair dingin, dimasukkan sedikit demi sedikit ya. Kemudian kita aduk-aduk, kita uleni sampai tercampur rata. Tujuan susu cair dimasukkan sedikit demi sedikit supaya kita tahu takaran susu cair atau air yang pas untuk adonan kita. Karena setiap tepung yang kita pakai atau yang kita gunakan, kelembapannya pasti berbeda-beda. Nah, 130 ml susu cair pas untuk adonan yang saya buat ini ya. Selanjutnya, mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai setengah kalis. Setelah setengah kali seperti ini, kemudian tambahkan 30 gram margarin atau setara dengan 2 sendok makan, seperempat sendok teh garam. Selanjutnya mixer menggunakan kecepatan paling tinggi sampai kalis elastis. Setelah sekitar 15 menit saya uleni pakai mixer. Ini adonannya sudah kalis elastis. Disebut kalis elastis apabila kita rentangkan seperti ini tidak gampang sobek. Selanjutnya angkat adonan. Ini tangan saya olesi dengan minyak goreng supaya adonannya tidak lengket di tangan ya. Kemudian bulatkan adonan. Setelah dibulatkan seperti ini, siapkan alas kerja atau papan kerja, kemudian taburi dengan tepung terigu tipis-tipis. Selanjutnya bagi adonan. Di sini saya bagi menjadi 13 bagian dan saya timbang 35 gram setiap adonan. Kalau teman-teman belum punya timbangan, bisa dikira-kira saja ya. Setelah ditimbang seperti ini, kemudian kita tutup adonan supaya permukaannya tidak kering. Selanjutnya ambil satu bagian adonan lalu kempiskan supaya udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Kemudian kita cubit-cubit seperti ini, lalu kita rounding atau bulatkan. Saat meronding seperti ini, dironding sampai padat supaya permukaannya mulus dan udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar.
Selanjutnya ini saya siapkan alas cupcake, kemudian saya taburi dengan tepung terigu supaya adonannya tidak lengket. Kalau teman-teman tidak punya alas cupcake seperti ini, bisa diganti dengan kertas roti ataupun kertas nasi. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai dironding. Nah, ini semua adonan sudah selesai dironding. Kemudian kita diamkan, kita tutup memakai kain bersih. Istirahatkan kira-kira 20 menit sampai mengembang atau sesuaikan dengan suhu di daerah masing-masing. Menunggu adonannya mengembang, kita buat bahan pelanya. Siapkan 1 buah wadah, lalu masukkan 2 kuning telur. Kemudian tambahkan 60 gram gula pasir atau setara dengan 4 sendok makan. 3 sendok makan tepung maizena, 1/4 sendok teh garam, 300 ml susu cair, setelah itu aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian tambahkan setengah sendok teh vanili cair, bisa diganti dengan vanili bubuk. Lalu aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian kita saring. Selanjutnya kita masak menggunakan api paling kecil, aduk-aduk sampai mengental dan meletup-letup. Setelah mengental dan meletup-letup seperti ini, kemudian matikan kompor, lalu masukkan 1 sendok makan margarin, aduk-aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan ke dalam wadah. Kemudian tutup pelanya memakai plastik supaya pelanya tidak berkulit atau kering ya. Selanjutnya sisihkan. Setelah 20 menit diistirahatkan, ini adonannya sudah mulai mengembang. Karena ini masih proofing yang pertama, dan ini adalah contoh adonan yang masih kurang proofing. Apabila kita tekan seperti ini memakai jari, dia akan cepat kembali ke bentuk semula dan sama sekali tidak meninggalkan jejak jari. Selanjutnya kita kempiskan adonan memakai telapak tangan. Adonan yang kurang proofing atau kurang fermentasi apabila digoreng, white ringnya tidak keluar dan hasil donatnya akan keras. Setelah seluruh adonan selesai dipipihkan seperti ini, kemudian kita tutup memakai kain bersih. Kita proofing selama 30 menit sampai mengembang 2 kali lipat. Atau sesuaikan dengan suhu di daerah masing-masing. Setelah 30 menit di proofing, ini adonannya sudah mengembang 2 kali lipat. Adonan yang siap proofing, apabila kita sentuh seperti ini, dia akan perlahan kembali ke bentuk semula dan akan meninggalkan sedikit bekas jari. Itu tandanya adonannya siap digoreng. Selanjutnya panaskan minyak menggunakan api kecil. Setelah minyaknya panas, kemudian masukkan adonan dan goreng menggunakan api kecil.
Ciri-ciri lain dari siap fermentasi atau siap proofing, adonannya mengembang 2 kali lipat. Selain mengembang 2 kali lipat, apabila kita angkat, adonannya akan terasa ringan. Setelah satu sisi berwarna kuning kecoklatan, kemudian kita balik. Setelah kedua sisi berwarna kuning kecoklatan, selanjutnya angkat lalu tiriskan. Lakukan hal yang sama sampai seluruh adonan selesai digoreng. Adonan yang siap proofing atau siap fermentasi, apabila digoreng, hasil donatnya mulus, empuk, lembut, tidak kempes, dan white ringnya keluar. Sebaliknya, adonan yang overproofing apabila digoreng, hasil donatnya akan keriput atau kempes. Ciri-ciri adonan yang overproofing, apabila kita sentuh memakai jari, bekas jari kita akan tinggal diam di tempat dan tidak akan kembali ke bentuk semula. Untuk waktu proofing, sesuaikan dengan suhu di dapur atau di daerah masing-masing ya. Semakin panas suhu di dapur kita, adonan kita akan semakin cepat mengembang dan sebaliknya. Setelah seluruh adonan selesai digoreng seperti ini, kemudian kita biarkan dulu donatnya sampai benar-benar dingin ya. Nah, ini hasil donat kalau waktu proofingnya pas atau waktu fermentasinya pas. Donatnya mulus, empuk, lembut, tidak kempes atau tidak keriput, dan white ringnya keluar. Jadi intinya, supaya donat kita berhasil, waktu proofingnya atau fermentasinya sesuaikan dengan suhu di dapur kita masing-masing ya. Setelah donatnya sudah benar-benar dingin, kemudian kita taburi dengan gula halus. Setelah ditaburi dengan gula halus, kemudian kita lubangi menggunakan sumpit, kita putar-putar seperti ini ya. Setelah dilubangi menggunakan sumpit, kemudian kita semprotkan plah ke dalam donat. Nah, ini dia donat bomboloninya sudah jadi. Donat bomboloni ini rasanya super duper enak, super lembut, super empuk, dan plahnya sangat lembut. Ini wajib dicoba karena buatnya sangat gampang. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih.